업무 방해하지 맙시다. 영업 방해야 말아. Film diawali dengan seorang pria tampak sibuk membereskan rumahnya yang berantakan seperti seorang ibu rumah tangga yang telaten. Pria ini bernama Gangmu. Setiap harinya dialah yang bertanggung jawab mengurus rumah seolah dunia mereka terbalik, di mana sang istri yang bernama Kang Mison yang bekerja mencari nafkah. Wow, Setelah selesai membersihkan rumah dan memasak, Gangmu masuk ke kamar dan melihat istrinya Mison sedang tertidur pulas. Melihat istrinya tertidur, Gangmu memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil uang dari dompet Mison sebagai tambahan belanja ke pasar. Namun saat Gangmu berhasil mengambil uang dan akan keluar dari kamar, tiba-tiba... 미선아. Ya, Gangmu terkejut mendengar suara telepon berderi. Mison yang masih setengah mengantuk segera mengangkat telepon tersebut. Ternyata panggilan itu berasal dari bawahannya. 강력범죄 수사대. 네, 들어와서 상황 보고하겠습니다. Jadi ternyata Mison adalah seorang polisi yang bertugas di bidang kriminal dan berpangkat brigadir di Badan Reserse Kriminal. Rekannya mengabarkan bahwa ia harus segera datang ke kantor. Setelah menutup telepon, Mison melihat Gangmu dan bertanya, "Untuk apa kamu mengambil uang itu? Ambil 20 ribuan saja." 그 돈으로 또 뭐 하시게? 2만 원만 가져가. 미안해. Gangmu yang sedikit merasa bersalah dan agak susis dengan cepat mengembalikan uang tersebut dan keluar dari kamar. Mison sebenarnya tidak pernah menyangka akan memiliki suami seperti Gangmu yang menurutnya kurang bisa diandalkan. Baginya pernikahan adalah seperti undian lotre dan ia merasa kurang beruntung dalam memilih lotre yang tepat. 돈 빼가는 강 큰 놈이다. 내 인생의 로또다. 내가 유일하게 못 잡고 있는 범인. 살려두기엔 속 터지는. Namun, meskipun begitu, Gangmu sangat perhatian dan tulus padanya. Setiap hari, Gangmu selalu menyiapkan segala kebutuhan Mison dengan penuh kasih sayang. 얘도 이만한 사람도 없기에 나 되니까 그나마 같이 사는 거야. 그게 부부인 거다. 나 지금 다 왔어. 미선아! 담배야. 야 미선아! 그러니까 제발 갈아입어. 충성! Setelah selesai sarapan pagi, Mison berangkat bekerja ke kantor, sementara Gangmu melanjutkan pekerjaannya sebagai sopir di sebuah taman kanak-kanak. Tugasnya adalah menjemput dan mengantarkan anak-anak yang bersekolah di tempat itu. Kadang-kadang, ia bahkan harus menghibur anak-anak yang belum dijemput oleh orang tua mereka sesuai dengan permintaan mereka. Gangmu memiliki cara yang agak ekstrim untuk menghibur anak-anak. 아저씨, 뺑글리 해줘요. 괜찮아. Setelah semuanya beres dan membuat salah satu guru ongkek karena caranya yang tidak biasa, orang tua anak-anak pun datang menjemput. Bagi kalian yang menonton ini mungkin masih bingung siapa sebenarnya Gangmu. Ya, Gangmu sengaja terlihat bodoh di depan orang-orang terdekatnya, termasuk istrinya. Padahal nih ya, sebenarnya Gangmu adalah orang yang pintar dan sedang menyembunyikan masa lalunya yang penuh kebrutalan. Biar kalian tidak bingung ya, jangan di skip pokoknya cerita ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Itu gratis. Oke, lanjut. Cerita berpindah ke kantor Mison. Mison adalah seorang detektif cerdas dengan segudang prestasi. Di antaranya, ia adalah juara menembak nomor 2 terbaik se-Asia. Selain itu, ia juga ahli dalam baku hantam. Berkat prestasi dan investigasinya yang luar biasa dalam menangani kasus-kasus, Mison sering mendapatkan pujian dari atasan maupun rekan-rekannya. 강미선이 사자도 있다입니까? 사자. 끝. Mison juga selalu bisa diandalkan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang rumit. Salah satu kasus yang sedang ia selidiki adalah kasus narkoba yang melibatkan seorang gembong besar bernama Ma Changgi. Bos mafia ini sangat licik dan sulit dimasukkan ke dalam penjara karena sering mengelabui polisi dengan cara melakukan transaksi yang disamarkan menggunakan mobil bekas. 그래서 근거래가 언젠데? 운반해온 것으로 확인했습니다. 암호화해서 사용하는데요. Ma Changgi menggunakan kode plat nomor mobil sebagai kode transaksi. 2 digit pertama pada plat nomor menunjukkan berat barang haram, sedangkan 4 digit terakhir menunjukkan tanggal transaksi. Setelah Mison mempelajari pola kode-kode tersebut, ia dengan cerdik menjebak kurir narkoboy yang bekerja untuk Ma Changgi. Mison bahkan berhasil menyadap dan mengkloning ponsel si kurir yang akhirnya membawanya menemukan markas Ma Changgi di sebuah tempat jual beli mobil bekas. 그럼 잡아와. 예.
자, 여기가 출입구. 여기하고 두 개. 복사폰에 안테나 떴습니다. Setelah berhasil menemukan markas Macanggi, Mison dan timnya bersiap untuk melakukan penggerebekan. Sebelum berangkat, Mison mengajak timnya yang terdiri dari Sang-ung yang sedikit lebih tua, Dong-su yang terlihat agak sulah, dan Hogi yang lebih muda. Sebagai pemimpin tim, Mison memimpin mereka menuju lokasi yang dituju. 진로 방해하지 맙시다. Dengan keahliannya, Mison berhasil melumpuhkan anak buah Macanggi tanpa kesulitan. Ia segera menuju ruangan di mana Macanggi sedang bersantai. Changi yang menyadari bahwa polisi akan menangkapnya dengan tenang bertanya, apakah Mison memiliki bukti yang cukup kuat untuk menangkapnya? 사장님들 왜 영장들을 가져오셨나 몰라? 정신적 물질적 피해 보상. 너 뭐 큰일 났냐며. Pertanyaan itu membuat Mison sedikit kebingungan karena ia belum memiliki bukti fisik yang cukup. Namun, berkat kecerdasannya, Mison menemukan sebuah kertas arsir di ruangan itu. Ia segera menggosok kertas tersebut dan ternyata di dalamnya terdapat kode plat nomor mobil. 참고하지 마. 믹스 하나 때려도 되지? 어? 약봉지 어디다 숨겨놨냐? 너도 마실래? Setelah mendapatkan kode itu, Mison memberikan kode tersebut kepada Hongi untuk melacak mobil bekas yang dimaksud. 믹스커피가 막냐. 0919 빨리 찾아. 064 0919. Tak berselang lama, Hongi dan Dongsu berhasil menemukan bukti fisik di dalam mobil milik Ma Changgi, yaitu sebuah tas berisi barang haram. Dengan bukti kuat ini, Ma Changgi dan anak buahnya tak dapat berkutik lagi. Mereka pun langsung ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Malam harinya, Mison dan ketiga anak buahnya berkumpul di rumah Mison untuk merayakan keberhasilan misi mereka dengan sebuah pesta kecil-kecilan. Di tengah-tengah pesta, Sang-ung meminta suami Mison yaitu si Gangmu untuk melakukan bekam di tubuhnya. Sambil melakukan bekam, Gangmu menitipkan sebuah pelindung tangan kepada Sang-ung untuk diberikan kepada Mison. Gangmu menyadari bahwa tangan Mison sering nyeri akibat efek dari alat kejut listrik yang sering ia gunakan. Dengan nada sedikit curhat, Gangmu menjelaskan kepada Sang-ung kalau aku yang memberikan pelindung tangan ini kepada Mison, dia pasti menganggapnya omelan dan mengabaikannya. Mendengar alasan itu, Sang-ung menyetujuinya dan setuju untuk memberikan pelindung tangan tersebut kepada Mison. 요즘도 전기 충격기 사용하죠? 직접 전해주시죠. 라고 생각해서 절대 안 하는 거. 그럴게요. 고맙습니다. Adegan berpindah kepada seorang wanita misterius. Ia terlihat sedang menyimpan sebuah flash disk di salah satu loker. Setelah menyimpan flash disk tersebut, wanita yang bernama Baek Son-woo tiba-tiba dikejar oleh beberapa orang. Akhirnya, Baek Son-woo berhasil dipojokkan dan orang-orang itu meminta flash disk yang baru saja ia simpan. Ternyata, di dalam flash disk tersebut terdapat file rekening milik seorang jenderal korup dan orang-orang ini adalah suruhan sang jenderal. 계좌 파일 어디 있어? 니네 나라 팔아먹는 그거. Baek Son-woo berusaha melarikan diri dari tempat itu, namun sayangnya orang-orang tersebut berhasil menembaknya dan Baek Son-woo pun terjatuh ke bawah. Setelah kejadian itu, Mison tiba di lokasi di mana Baek Son-woo terjatuh. Ia mendapatkan informasi bahwa wanita yang tertembak itu masih selamat karena mengenakan rompi anti peluru, meskipun ia tak sadarkan diri akibat terjatuh dari atas gedung. Pelaku penembakan belum berhasil diidentifikasi karena kabel kamera di gedung tersebut telah diputus. Dengan informasi terbatas ini, Mison menyadari bahwa ini bukanlah kejahatan biasa. Ia kemudian meminta Dongsu untuk memberitahukan kepada wartawan bahwa korban telah meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit dengan harapan para penembak akan mengira wanita itu telah mati. Setelah itu, Mison dan Sang-ung pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kondisi Baek Son-woo. Menurut dokter, karena ia terjatuh dan tertembak, sekujur tubuhnya mengalami cedera parah dan ia kini dalam kondisi koma. 자, 오다 죽었다. 쟤 많이 얻어먹었잖아.
Di sisi lain, Gangmu sedang berbelanja buah ketika ia tanpa sengaja melihat seorang wanita dikejar oleh sekelompok orang. Gangmu hanya terdiam sambil menatap tajam ke arah wanita tersebut. Setelah beberapa waktu kejar-kejaran yang cukup lama, wanita itu akhirnya terpojok di sebuah jalan buntu. Ketika wanita tersebut hampir ditangkap, tiba-tiba ya, Gangmu melangkah maju untuk membantu wanita itu. Ia berhasil mengalahkan semua pengejarnya dengan cepat dan efisien. Nah, bagi kalian yang penasaran tentang siapa sebenarnya Gangmu, teruslah ikuti cerita ini. Ternyata wanita tersebut bernama Jang Hae-ju yang merupakan teman lama Gangmu. Hae-ju menjelaskan bahwa ia terlibat masalah dengan suaminya Kim Jung-san dan orang-orang misterius itu juga terlibat dalam serangan terhadap Baek Son-woo. Lalu Kim Jung-san telah diculik oleh orang-orang suruhan Jenderal korup. 야, 희주야. 괜찮으니까 말해봐. 중산이 형 실종됐어. Tanpa disadari oleh Gangmu, dua rekan Mison yang kebetulan melihat kejadian tersebut mengira bahwa Gangmu telah berselingkuh. Singkat cerita, di kantor polisi, Dongsu dan Hogi menjelaskan hal tersebut kepada Sang-ung, meminta saran tentang masalah mereka. Sang-ung sebagai pria berpengalaman mendengarkan dengan seksama. Dongsu dan Hogi menjelaskan dari sudut pandang masing-masing, seakan-akan Gangmu berselingkuh. Mereka membagikan opini mereka masing-masing, dan percakapan itu berkembang menjadi gosip tentang kemungkinan perselingkuhan Gangmu. 나도 그냥 아는 사이는 아니더라고. 많아요. 수라야, 그리움이 되겠죠? 아직 이렇게 뜨거운데. 주세요. Di saat mereka asyik bergosip, tiba-tiba Mison masuk dan mendengar percakapan mereka. Mison sama sekali tidak percaya bahwa suaminya Gangmu telah berselingkuh. 아니, 재수 씨가 맞냐고, 확실하냐고. 진짜야? 동작 그만. Setelah mendengar cerita dari sudut pandang mereka, Dongsu dan Hogi merasa bersalah karena telah mencampuri urusan pribadi Mison. Mereka berdua segera meminta maaf kepada Mison atas kesalahan mereka. 니들 우리 깡모 모르냐? Malam itu, Mison yang baru pulang dari kantor memeriksa dan memastikan semua persediaan rumah. Ia merasa yakin bahwa Gangmu tidak akan berselingkuh. Mison juga memeriksa isi dompet Gangmu dan menemukan bahwa tidak ada banyak uang di sana. Bahkan Mison sering memberinya uang untuk keperluan rumah tangga. Mison akhirnya memutuskan untuk istirahat dan tidak lagi menanyakan hal ini kepada Gangmu. Pada tengah malam, saat Mison tertidur pulas, Gangmu terbangun dan membuka kotak penyimpanan kenangan masa lalunya. Dari sini, kita akan menemukan fakta menarik tentang masa lalu Gangmu yang penuh kebrutalan. Ia melihat foto-foto lama bersama rekan-rekannya di masa lalu, seperti Kim Jung-san dan Jang Hae-ju. Gangmu dulunya adalah seorang agen khusus yang menangani kasus terorisme dan pembunuhan, salah satu unit rahasia militer dari Korea Selatan. Ia memiliki tugas dan identitas khusus yang bisa diubah sedemikian rupa, sehingga tidak ada orang yang mengetahui siapa dia di masa lalu. Bahkan istrinya yang seorang detektif pun tidak bisa mendapatkan informasi apapun tentang masa lalunya. Anjay. Pekerjaan terakhir Gangmu saat itu adalah mengagalkan pengiriman senjata ilegal yang direncanakan akan dikirim dari Rusia ke Korea Utara. Sebenarnya, ketika misi itu berlangsung, Gangmu bertugas sebagai komandan dari Jang Hae-ju dan Kim Jung-san. Namun, setelah mendapat informasi bahwa jadwal pengiriman telah diubah, Gangmu memutuskan untuk pergi ke lokasi bersama rekannya tanpa mengajak Kim Jung-san. Jung-san yang marah karena tidak diajak, kemudian menghubungi komandan Gangmu. 조용하다 했다, 씨. 그럼 어떡합니까? 미안해. 배 띄우는 시간을 갑자기 바꿔버렸어. 불법 무기가 북한으로 들어간다는 정보가 있었잖아. 지금 보고할게. 미쳐버려. 형. 난 선배하고 채널 유지하다 갈게요. 저는 조타실로 가겠습니다. Rekan Gangmu yang sudah memasuki ruang kemudi menemukan sesuatu yang aneh. Arah kapal tidak menuju ke Korea Utara, melainkan ke Korea Selatan. Gangmu yang mendengar laporan itu meminta rekannya untuk tidak berpikir yang aneh-aneh dan segera meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu, Gangmu mengaktifkan alat EMP. 나도 지금 EMP 설치 중이야. 이거 이상한데? 아니라 한국으로 간다고.
퇴로 확보해줘. 선배는 후퇴해서 우측평로로 이동하고 금서가 통신이 끊겼습니다. Sayangnya, pelarian mereka tidak berakhir dengan baik. Mereka akhirnya ditangkap oleh para mafia Rusia. Kang Mu disiksa oleh mereka yang ingin mendapatkan sandi dari alat EMP yang telah dipasang di kapal. Meskipun Kang Mu tidak peduli jika mereka membunuhnya, melihat rekannya terus disiksa membuat Kang Mu akhirnya memberikan sandi tersebut. Namun, meskipun Kang Mu telah memberikan kode EMP kepada mafia Rusia, rekannya tetap harus menghadapi nasib tragis di tangan mereka. Kesatuan Pasukan Khusus memutuskan untuk mengeluarkan Kang Mu karena ia telah beroperasi tanpa persetujuan resmi. Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa Jung San berjanji akan mencari para pembunuh rekannya. Keesokan harinya, Kang Mu kembali menemui Jang Hae-ju. Sementara itu, kedua rekan Mison mengikuti mereka berdua untuk membuktikan apakah Kang Mu benar-benar berselingkuh. Tidak lama kemudian, Mison menerima foto kiriman dari rekan-rekannya yang menguatkan keyakinannya bahwa suaminya telah berselingkuh dengan wanita lain. Mison hanya bisa melongo, bingung dan tidak percaya karena dirinya sangat tidak menyangka bahwa Kang Mu, suaminya yang tampak bodoh di hadapannya, bisa melakukan perselingkuhan. Kembali di rumah Kim Jung San, Kang Mu memutuskan untuk membantu Hae-ju menemukan Jung San yang menghilang karena ia tidak ingin kehilangan temannya lagi. Jang Hae-ju menduga bahwa Jung San mungkin menjadi target setelah mengadukan kasus korupsi di Kementerian Pertahanan kepada pemerintah. Namun, ia juga tidak sepenuhnya yakin karena Jung San tidak pernah bercerita apapun kepadanya. Hae-ju juga menemukan sebuah amplop tanpa nama yang dikirim ke rumah tersebut kemarin yang bisa menjadi petunjuk mengenai keberadaan Jung San. Kemudian, Hae-ju dan Kang Mu membuka amplop tersebut dan menemukan sebuah kode web. Mereka segera mengirimkan pesan kepada pemilik alamat web tersebut untuk menanyakan apakah ia mengetahui keberadaan Jung San. Informan tersebut membalas menyarankan agar mereka berdua bertemu di hotel besok sore. 어떡해요? 믿어도 될 거야. 아무래도 이제 유경험자다 보니까. Di sisi lain, Mison masih tidak percaya bahwa suaminya tega berpaling kepada wanita lain. Namun, Sang-ung menenangkan Mison dan membantunya mencari bukti lebih lanjut. Mison yang masih merasa tidak percaya, akhirnya memutuskan untuk menggeledah rumahnya sendiri. 동선을 특정해보지만 역시 주부구다. Namun, meskipun ia melakukan pencarian dengan cermat, Mison tetap tidak menemukan bukti apapun. Tak lama kemudian, Kang Mu pulang dan berniat meminjam mobil dari Mison untuk pergi memancing. Mison yang merasa ada keanehan dari sikap Kang Mu akhirnya mengizinkan permintaannya. Esok paginya, Mison dibantu oleh Sang-ung untuk memata-matai Kang Mu. Ternyata, Kang Mu benar-benar pergi memancing seperti yang terlihat dari barang-barang bawaannya. 바람 피는 놈들이 기본이지. 우리 방이야? Setelah membuntuti dari belakang, Mison dan Sang-ung malah memergoki Kang Mu dan Hae-ju pergi ke sebuah hotel. Padahal, keduanya memang ada urusan lain. Melihat hal tersebut, Mison sangat marah dan ingin melabrak suaminya, namun Sang-ung berusaha menenangkannya. Mereka kemudian menggunakan drone untuk memantau kegiatan Kang Mu. 시작하지, 그지? 그래. 옆에 앉아도 될까? 항상 당신 거예요. 정말. 야, 내 드론! Saat sedang mengawasi Kang Mu dengan drone, Mison menerima panggilan yang memintanya segera pergi ke kantor. Mereka mendapatkan rekaman CCTV sebelum Baek Son-woo dihabisi oleh orang misterius. Mison juga diberitahu bahwa Baek Son-woo telah sadar dari koma. Setelah itu, Mison dan Sang-ung pergi untuk menginterogasi Baek Son-woo. Kembali kepada Kang Mu dan Hae-ju, mereka sedang mengobrol dengan informannya sebelum menerima informasi mengenai lokasi markas Jenderal Park. Informan tersebut terlebih dahulu menceritakan masalah yang sebenarnya. Dulu Jenderal Park terlibat dalam kasus korupsi sebesar 3,5 juta won dan semua uang tersebut disimpan di dalam rekening. Sandi rekeningnya berada di sebuah flash disk. Belum lama ini suami Hae-ju dan rekannya yang ternyata Baek Son-woo berhasil merebut flash disk tersebut. Itulah sebabnya Jung San diculik dan Baek Son-woo dihabisi
karena Jenderal Park ingin mendapatkan kembali flashdisknya. Namun, hingga saat ini mereka belum bisa menemukan di mana flashdisk tersebut disimpan. Kemudian, informan memberitahukan bahwa markas Jenderal Park berada di kantor pusat kesehatan mental militer. Setelah mengetahui lokasi tersebut, Haeju dan Gangmu mengucapkan terima kasih kepada informan dan memutuskan untuk pergi ke sana keesokan harinya. Kembali ke Mison yang kini sedang menginterogasi baik Son-woo. Mison bertanya mengenai siapa orang-orang yang mengejarnya dan mengapa ia diserang oleh orang misterius. Baik Son-woo menjelaskan bahwa orang-orang tersebut adalah anak buah Jenderal Park yang mencoba merebut flashdisk darinya. Di dalam flashdisk tersebut terdapat sandi rekening hasil korupsi Jenderal Park. Namun, mereka tidak tahu bahwa flashdisk yang dibawa oleh baik Son-woo hanyalah sebuah pengalihan. Flashdisk yang sebenarnya disimpan di rumah rekannya, yaitu Kim Jung-san. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Mison mengucapkan terima kasih kepada baik Son-woo. 장군을 유인하려고 했습니다. 저희는 계좌 파일을 미끼로. Sementara itu, Haeju dan Gangmu kembali ke rumah untuk membuka file yang diberikan oleh informan. File tersebut berisi informasi tentang lokasi di mana Jung-san disekap oleh Jenderal Park. Ternyata, tempat itu adalah fasilitas kesehatan mental untuk militer, khususnya bagi mereka yang didiagnosis dengan PTSD atau gangguan stres pasca trauma. PTSD seringkali menyebabkan gejala seperti mimpi berulang atau kilas balik setelah peristiwa traumatis yang memerlukan penanganan ahli kesehatan mental. Menyadari bahaya situasi yang mungkin terjadi, Gangmu meminta Haeju untuk tidak melakukan apa-apa dan membiarkannya pergi menyelamatkan Jung-san sendirian. Namun, Haeju tidak setuju untuk hanya diam. Ia merasa kemampuannya masih dapat digunakan untuk membantunya dan bersikeras untuk ikut dalam penyelamatan tersebut. Malam harinya, saat Gangmu tertidur, Mison mengambil ponsel suaminya untuk mengkloning data ponselnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui keberadaan Gangmu dan menyinkronkan semua pesan singkat, panggilan, pelacak lokasi, foto, hingga video. Meskipun jika ponsel yang dikloning mati, lokasi tidak akan dapat ditemukan, namun pesan dan file yang dikirim akan tetap terlihat. Pada akhirnya, Mison berhasil menyadap data tersebut. Keesokan harinya, Gangmu dan Haeju pergi ke lokasi yang diduga sebagai tempat Jung-san berada. Di dalam tempat tersebut, Jung-san terus-menerus disiksa oleh rekan Jenderal Park, seorang dokter, karena ia terus bungkam dan tidak memberitahukan keberadaan file rekening yang dicari. 마지막으로 묻겠습니다. Di sisi lain, Gangmu dan Haeju yang telah mengetahui lokasi markas tersebut mulai menyiapkan semua perlengkapan yang diperlukan. Mereka segera mengatur rencana agar Gangmu dapat masuk ke dalam pusat kesehatan mental militer. Gangmu menyamar sebagai seorang petugas pembersih cubluk yang sering keluar masuk tempat itu untuk membersihkan kotoran. Setelah sampai di lokasi, Gangmu dan Haeju mulai bekerja. Mereka mematikan sumber listrik untuk menciptakan kekacauan sehingga Gangmu dapat menyamar sebagai salah satu pasien di fasilitas tersebut. 진입 완료. 근데 CCTV는 물론 있을 때 감옥 탈출 작전 기억나? 여기서 뭐해? 사장에서 미친놈 똥 싼다. 빨리 나와. Setelah itu, Gangmu menyamar sebagai salah satu penjaga di pusat kesehatan mental militer dan mulai mencari lokasi di mana Jung-san berada. Dengan arahan dan petunjuk dari Haeju, Gangmu bergerak menuju tempat di mana Jung-san disekap. 측 한 풍구가 고문실하고 연결돼 있어. 이동하시면 내려가는 통로가 보일 거예요. Sementara itu, Jung-san masih terus disiksa oleh dokter. Ketika dokter akan menyetrumnya lagi, tiba-tiba baterai aki alat strumnya habis. Dokter meminta rekannya untuk mengambil baterai aki baru dari ruang penyimpanan. Namun saat rekan dokter sedang mengambil aki, tiba-tiba... Ya, Gangmu telah berada di belakang dokter dan berhasil melumpuhkan dokter tersebut, sehingga dokter itu terkena senjata makan tuan oleh rekannya sendiri. 임무 완료. 다음 장소로 이동하세요. Setelah melumpuhkan dokter, Gangmu dan Jung-san akhirnya bisa keluar dari pusat kesehatan mental militer menggunakan ambulan yang tersedia di sana. Mereka menuju rumah sakit untuk memeriksa kondisi Jung-san setelah terus-menerus disiksa. Haeju mengatakan kepada Gangmu bahwa ia akan segera menyusul mereka setelah membereskan urusan yang ada di tempat tersebut. Di sisi lain, Jenderal Park sedang panik setelah mendengar kabar bahwa Kim Jung-san telah berhasil melarikan diri. Jenderal Park segera menghubungi tangan kanannya, yaitu informan yang
juga memberikan kabar kepada Hae-ju dan Gang-mu ketika di hotel. Informan tersebut diminta oleh Jenderal Park untuk menangkap Kim Jung-san. Si informan hanya dapat mengiyakan bacotan si jenderal. 어떻게 된 건가? 꺼냐를 묻는 게 아니고. Kemudian, informan pergi ke suatu tempat untuk bertemu dengan seseorang. Tak lama kemudian, beberapa mobil tiba di lokasi tersebut, dikawal ketat oleh para penjaga. Dari mobil itu, turun seorang wanita yang terlihat seperti bos besar, bahkan informan pun memberi hormat kepada wanita itu. Ternyata, wanita yang turun dari mobil adalah Jang Hae-ju. Terungkap bahwa selama ini Hae-ju adalah bos besar dari sebuah organisasi kriminal yang terdiri dari mantan-mantan militer. Informan yang tampaknya bekerja untuk Jenderal Park sebenarnya adalah tangan kanan Hae-ju, dan mereka telah bekerja sama untuk merebut uang korupsi milik Jenderal Park. Hae-ju masuk ke dalam dan melakukan rapat melalui video Zoom dengan para jenderal lainnya. Ternyata, Hae-ju juga telah berkolaborasi dengan jenderal-jenderal lain untuk merebut uang haram Jenderal Park yang akan dibagi rata. Tidak hanya itu, Hae-ju juga yang licik menyadari bahwa Jenderal Park terlalu serakah. Karena itu, Hae-ju memutuskan untuk mengkhianati Jenderal Park dan menghabisinya pada saat itu juga. 빵이야. 더 찾아요. 선장은 난데 욕심이 많으면 저렇게 되는 거예요. Di sisi lain, Gang-mu membawa Jung-san ke dokter yang disuruh oleh Hae-ju. Dokter tersebut segera mulai mengobati Jung-san dan meminta Gang-mu untuk menunggu sebentar. Namun, ruang dokter tersebut ternyata telah disadap oleh Hae-ju, sehingga Hae-ju dapat memantau dan mendengarkan semua yang terjadi di sana dengan jelas. Tak lama kemudian, Jung-san tersadar dan mengucapkan terima kasih kepada Gang-mu karena telah menyelamatkannya. Jung-san segera meminta bantuan Gang-mu untuk mengamankan flashdisk yang berisi sandi rekening milik Jenderal Park. Flashdisk tersebut disembunyikan di rumah Jung-san, tepatnya di ruang bawah tanah. Jung-san juga memberikan sandi file tersebut kepada Gang-mu. 다이얼 넘버는 연결된 비자금 계좌가 있습니다. 내리면 지하실이 나옵니다. 제 안과 파일은 Mendengar hal tersebut, Gang-mu segera memutuskan untuk mengambil flashdisk itu secepat mungkin. Namun, sebelum pergi, Gang memberikan ponsel kepada Jung-san dan memintanya untuk segera menghubungi jika terjadi sesuatu. Sementara itu, Hae-ju yang telah mendengar dan melihat lokasi penyimpanan flashdisk melalui penyadapan, langsung menugaskan informan dan para anak buahnya untuk mengambil flashdisk tersebut. 김중선 집으로 간다. Pada waktu yang sama, Mi-son juga sedang dalam perjalanan menuju rumah Kim Jung-san untuk mengambil flashdisk tersebut setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari baik Son-woo. Namun, informan Hae-ju sudah tiba lebih dulu di rumah tersebut dan berhasil mengambil flashdisk. Hae-ju yang mengetahui hal ini segera memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi semua orang yang terlibat, termasuk Gang-mu dan Kim Jung-san. Dokter suruhan Hae-ju mulai memasukkan racun ke dalam infus dan bersiap menyuntikannya ke tubuh Jung-san. Saat dokter asyik menyuntikkan racun ke dalam infus, Jung-san yang menyadari bahaya tersebut tiba-tiba 진통제입니다. Setelah membuat si dokter pingsan, Jung-san segera menghubungi Gang-mu dan menanyakan untuk siapa Gang-mu bekerja. Gang-mu bersumpah bahwa ia tidak bekerja untuk siapapun selain membantu Hae-ju, istrinya Jung-san. Mendengar jawaban itu, Jung-san menjelaskan bahwa ia sudah berpisah dengan Hae-ju selama 6 tahun, bersamaan dengan pemecatan Gang-mu dari satuan militer. Gang-mu yang mendengar penjelasan tersebut merasa terkejut. Tiba-tiba, 강유주는 과장님 전역하고 바로 사라졌는데. Aduh, cek aing mah paehan we langsung. Saat itu, si dokter yang telah sadar dari pingsannya langsung menembak Jung-san. Di waktu yang sama, mobil Gang-mu ditabrak oleh mobil besar yang ternyata merupakan ulah anak buah Hae-ju. Kembali ke Mi-son yang baru saja sampai di rumah Kim Jung-san langsung berhadapan dengan informan Hae-ju. Ia berhasil merebut flashdisk dari tangan informan dan segera melarikan diri ke ruang bawah tanah. Sambil berjuang, Mi-son dengan cepat menyalin data dari flashdisk ke dalam ponselnya.
Setelah berhasil, Mison menyimpan ponselnya di atas lemari dan dengan cerdik menghancurkan flashdisk tersebut. Sorry. Kemudian, ia menyerahkan diri kepada informan Haeju. Akhirnya, Mison ditangkap dan dibawa ke markas Haeju. Mison kini berada di ruang penyiksaan bersama Haeju. Haeju menuntut informasi tentang lokasi file yang telah Mison salin. Jika Mison tidak memberikan jawaban, Gangmu akan dibunuh di hadapannya. Dalam situasi terdesak, Mison akhirnya mengungkapkan bahwa data tersebut berada di ponsel milik Gangmu. Ia mengingat bahwa dia telah mengkloning ponsel Gangmu saat suaminya tertidur. 깡모 핸드폰에 있어. 가지고 내가 두 말 하겠어? 파일 확인했습니다. Setelah memverifikasi informan tersebut, Haeju segera memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Gangmu. Namun, Haeju lupa bahwa Gangmu bukanlah orang yang mudah dikalahkan. Setelah menerima ancaman kematian, Gangmu mengaktifkan kemampuannya dan mulai menyerang para penjaga di sana. 죽여. 이 아줌마는 어떻게 처리할까요? 즐겨. Kembali ke markas Haeju, rekan si dokter yang melihat rekannya sengsara akibat setruman memutuskan untuk membalas dendam. Ia berniat untuk menghabisi Mison sebagai balasan atas apa yang terjadi pada dokter. Namun, tepat saat pria bertato tersebut bersiap mengeksekusi Mison, tiba-tiba Gangmu muncul dan menyelamatkan istrinya dengan cepat dan efisien. Mison yang melihat suaminya bertindak dengan brutal dan memiliki keterampilan yang luar biasa merasa terkejut. Ia tidak bisa mempercayai bahwa Gangmu yang selama ini dikenal sebagai pria culun dan bodoh ternyata memiliki kemampuan adrenalin yang sangat tinggi. Gangmu tanpa membuang waktu segera membawa Mison keluar dari markas sebelum anak buah Haeju bisa mengejar mereka. Di tengah perjalanan, Mison meminta Gangmu untuk menjelaskan siapa sebenarnya dirinya. Namun, Gangmu tidak sempat memberikan penjelasan karena saat itu anak buah Haeju terus mengejar mereka. Setelah berlangsung cukup lama, kejar-mengejar yang melelahkan, Gangmu yang memiliki ide cemerlang akhirnya berhasil menyingkirkan semua pengikut Haeju dengan mudah. 미선아, 애들 따라붙었어. 버스 풀려고! Setelah berhasil menjauh dari markas Haeju, Gangmu meminta maaf dan mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Gangmu menjelaskan bahwa dia adalah mantan agen khusus yang dulunya bertugas membasmi teroris. Setelah pensiun, Gangmu memilih untuk mengubah semua identitasnya agar tidak ada yang mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Keputusan ini diambilnya untuk melindungi orang-orang di sekelilingnya, termasuk istrinya tercinta. Mendengar penjelasan tersebut, Mison merasa lebih memahami situasi dan meminta agar Gangmu tidak pernah membohonginya lagi. Dia juga merasa sangat bangga mengetahui bahwa suaminya yang tampak culun ternyata memiliki masa lalu yang begitu brutal. 이씨, 빡강물. 꼬리 이게 뭐야 이게? 가 그냥 잡으러. Setelah mendengar curhatan Gangmu, Mison dan Gangmu kini berada di rumah Kim Jung-san untuk mengambil ponsel cloning yang berisi data penting. Mison langsung menuju tempat ponsel itu disembunyikan di atas lemari. Namun saat dia mencoba membuka ponsel tersebut, sandinya sudah tidak cocok lagi karena Haeju telah menggantinya. Akhirnya Gangmu mengusulkan agar mereka langsung menuju markas Haeju untuk merebut uang dan menangkap Haeju. Dengan cepat, mereka berdua menyiapkan perlengkapan yang diperlukan dan berangkat ke lokasi yang dituju. 거기에 지하 벙커가 있어. 있어? 얼굴 좀 닦자. 이게 다 뭐야? 쌀벌하다 쌀벌해. 동안 어떻게 참았냐 빡강무. 참으니까. 아니? 이제부터 너 혼자선 안 돼. 나 아시아 넘버 2야. Sesampainya di markas, Gangmu dan Mison dengan cepat berhasil menghabisi para penjaga tanpa terdeteksi oleh yang lainnya.
Mereka juga berhasil mematikan listrik yang menyebabkan penundaan dalam perpindahan uang korupsi ke rekan-rekan Haeju. Haeju akhirnya marah dan tidak memiliki pilihan lain selain melarikan diri. Meskipun masih banyak penjaga yang tersisa, Gangmu dan Mison yang sudah sangat berpengalaman bertindak layaknya Angelina Jolie dan Brad Pitt di film Mr. dan Mrs. Smith. Mereka bertindak brutal dan membantai pasukan Haeju yang sangat banyak. Haeju yang berencana melarikan diri bersama anak buahnya terkejut melihat puluhan anak buahnya sudah terkapar. Tak lama kemudian, bom asap meledak dan menyebabkan sisa anak buah Haeju yang tersisa lenyap akibat tembakan yang menyusul. Di sisi lain, informan menginjak ranjau yang telah dipasang mengakibatkan ledakan. Haeju yang terpental akibat ledakan tersebut berada dalam kondisi setengah sadar. Ia kemudian didekati oleh dua orang berpakaian seperti anak buahnya. Kedua orang tersebut membawanya pergi dari tempat kejadian menggunakan mobil. Di tengah perjalanan, terungkap bahwa dua orang yang membawa Haeju adalah Gangmu dan Mison. 박강목 새끼 그 씨. 새끼라 그랬냐? 싸가지가 바가지였어. Namun tiba-tiba informan datang dan menabrakkan mobilnya ke arah mereka. Dalam kekacauan pertarungan, Haeju berhasil melarikan diri menggunakan mobil sambil membawa koper. 어디 가지? Melihat hal tersebut, Mison segera mengejar Haeju meskipun harus berlari. Sementara itu, Gangmu masih terlibat perkelahian dengan informan Haeju. Pada akhirnya, Gangmu pun berhasil mengalahkan informan tersebut. Setelah mengalahkan informan, Gangmu menyusul Mison yang sedang mengejar Haeju. Haeju sempat hampir lolos dari kejaran Mison, namun Mison yang tidak kehabisan akal menembak gas dan menggunakan kemampuan menembaknya yang terbaik di Asia. 아이 병신들 아저씨. 넌 넘버 2야. Setelah Haeju ngajongkeng bersama mobilnya, Gangmu dan Mison segera mendatangi Haeju, mengambil koper miliknya sebagai barang bukti semua kejahatan yang telah dilakukan oleh Haeju dan komplotannya. Gangmu dan Mison disambut oleh pihak militer yang datang untuk menangkap Haeju. Namun, mereka berdua juga harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka karena bertindak tanpa surat perintah resmi. Sang-ung, Hogi, dan Dongsu yang juga tiba di lokasi tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Sang-ung terkejut mengetahui bahwa istri Mison adalah seorang spesialis kontra terorisme dan pembunuh. Karena mereka telah mengetahui latar belakang Gangmu yang mengerikan, mereka merasa tidak bisa lagi berpesta di rumah Mison. 형수님 정보사 특수요원 출신입니다. 내 집에서 회식 못하는 거 아니야? 테러 진압니다. 암살이라는데요. 온다. Saat Gangmu dan Mison ditahan oleh TNI dan akan dibawa ke kantor untuk diinterogasi, mereka mendekati Sang-ung, Hogi, dan Dongsu. Ketiga orang itu memberikan hormat kepada Gangmu dan Mison sebagai tanda penghormatan. 알았어. 과거를 숨긴 강큰 놈이다. 서로 맞춰 살아가는 거. 6 bulan kemudian, Gangmu telah kembali ke pemerintahan sebagai seorang detektif, membantu Mison dalam menginterogasi seorang bandar narkoboy yang baru saja ditangkap oleh mereka. 확실해, 코카인 확실해. 이거 어디서 났어?
저 좀 몰라요. 닮았어요. 뭐? 목사님의 목사님은 임마! Tamat? Oke guys, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Ya, pesan dari film ini ya, kesetiaan dan kepercayaan adalah dasar hubungan. Hubungan antara Gangmu dan Mison menggambarkan pentingnya kepercayaan dalam suatu hubungan. Meskipun ada kebohongan dan rahasia di antara mereka, cinta dan pemahaman membantu mereka bertahan. Ketika akhirnya kejujuran terungkap, itu menjadi dasar yang lebih kuat bagi mereka untuk bekerja sama. Secara keseluruhan, kisah ini mengingatkan kita bahwa perjuangan melawan ketidakadilan itu tidak mudah, tetapi dengan kerjasama, keberanian, dan kejujuran, kemenangan bisa diraih. Nah guys, mungkin itu saja yang dapat Mimin sampaikan. Buat yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.